Alhamdulillah, Pak Prabowo Subianto semakin berani bertindak tegas. Ganti Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden dan sikat PDIP. Turunkan pajak rakyat. Inilah tuntutan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Dan alhamdulillah, Pak Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden Republik Indonesia semakin berani bertindak tegas dan semakin cinta kepada rakyat. Rencana kenaikan BPN menjadi 12% dan kenaikan pajak kendaraan serta kenaikan pajak apapun ditentang habis-habisan oleh Pak Prabowo Subianto. Bahkan beliau berencana ingin menurunkan jenis pajak apapun demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Bravo Pak Prabowo Subianto. Bravo Pak Prabowo Subianto. Bravo Pak Prabowo Subianto. Kita doakan semoga Pak Prabowo Subianto sehat selalu dan panjang umur dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Karena kondisi saat ini semua partai politik ingin bermain. Nah, ada wacana kenaikan BPN 12% itu katanya sih ini adalah usulan dari PDIP. Tetapi kalau kita melihat tatkala Mas Gibran kampanye capres-cawapres, Mas Gibran sendirilah yang senantiasa selalu ingin menaikkan pajak demi untuk memuluskan program dari pemerintah. Maka Mas Gibran rencananya hanya sederhana. Pajak rakyatlah yang akan dipermainkan. Nggak usah pusing-pusing. Kan kita punya rakyat. Rakyat harus naikkan pajaknya. Ini memang cara pikir yang luar biasa. Hanya pajak. Ini seolah-olah pemikiran seperti Fir'aun. Apakah belum tahu bahwa Fir'aun adalah seorang raja yang senantiasa berpikir tentang pajak? Jadi Fir'aun itu adalah raja yang selalu memainkan pajak. Jadi misalnya nih, kalau ada raja atau penguasa atau pemimpin yang selalu memainkan pajak, itu adalah gaya-gayanya Fir'aun. Karena Fir'aun sebelum menjadi raja, Fir'aun itu adalah seorang pemuda yang cerdik. Dia melihat seluruh keadaan bangsa dan negaranya, mana kira-kira yang belum kena pajak pemerintah. Kemudian Fir'aun menemukan ide. Ternyata ada nih kuburan makam-makam itu belum dipajaki oleh pemerintah. Sehingga tatkala itu Fir'aun menjadi preman penarik pajak kuburan. Fir'aun menjadi preman penarik pajak kuburan. Jadi setiap ada orang mati ditarik pajaknya oleh Fir'aun. Ini kan ide cemerlangnya Fir'aun. Jadi setiap ada kematian, Fir'aun nih memiliki anak buah. Anak buahnya ditaruh di mana-mana, pokoknya setiap ada kuburan harus ada anak buahnya Fir'aun. Dan dia seolah-olah mewakili pemerintah, mewakili negara. Menariki pajak kematian, pajak kuburan ditarik oleh Fir'aun. Sehingga suatu ketika ada nih kerabat dari kerajaan yang meninggal. Kerabat kerajaan meninggal ternyata tiba-tiba ditarik pajak, dipungut pajak oleh anak buahnya Fir'aun. Kemudian dari pihak kerabat kerajaan ini merasa aneh. Sepertinya ini kerajaan belum pernah menarik pajak tentang kuburan. Pihak pemerintah belum pernah mengadakan pajak kematian. Lah kok ini ada? Akhirnya cekcoklah, adu mulut, perdebatan dengan anak buahnya Fir'aun. Kemudian anak buahnya Fir'aun ini mengaku, karena saya adalah sebagai anak buah, kami memiliki bos besar, yaitu Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dicari dan ditangkap oleh pihak kerajaan. Kemudian Fir'aun dipenjara. Dan setelah dipenjara ternyata Fir'aun digunakan oleh pemerintah. Ini kan anak yang cerdik licik ini. Yang cerdik dan licik ini perlu dibebaskan dan perlu dikasih jabatan di kerajaan. Akhirnya Fir'aun justru diangkat menjadi salah satu kepala kepolisian. Coba, kepala kepolisian sebagai bendahara, sebagai pemikir tentang pajak. Jadi Fir'aun tugasnya setiap hari mikir bagaimana pajak apa saja yang belum dipajakin. Kalau bisa pajaknya naik.
ini adalah program Fir'aun. Programnya Fir'aun itu hanya mengotak-atik tentang pajak, sehingga seluruh rakyat merasa terjepit dengan adanya Fir'aun ini. Akhirnya setelah Fir'aun diangkat menjadi kepala kepolisian, Fir'aun licik membuat peraturan untuk memberlakukan jam malam. Jam malam diberlakukan, siapapun yang keluar pada malam hari maka harus ditangkap dan dibunuh. Diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu pembunuhan, karena negara dalam keadaan genting. Nah, Fir'aun licik membuat peraturan, disepakati oleh raja, disepakati oleh pejabat-pejabat kerajaan. Kemudian Fir'aun sengaja menjebak raja agar raja keluar pada malam hari. Nah, ternyata raja keluar pada malam hari untuk menengok kerabatnya yang sedang sakit. Karena sang raja harus keluar malam hari menengok kerabatnya yang sedang sakit, kemudian sang raja ditangkap oleh Fir'aun dan anak buahnya. Jadi sang raja ini ditangkap oleh Fir'aun dan anak buahnya, kemudian dijatuhilah hukuman mati. Sang raja dijatuhi hukuman mati oleh Fir'aun, seorang pemuda premanisme yang menarik pajak kuburan, menarik pajak kematian, kemudian menjadi raja besar dan terkenal di mana-mana. Ya, kalau kebesaran Fir'aun itu nggak usah ditiru. Kebesaran Fir'aun walaupun diabadikan dalam Al-Quran, tetapi kan kebesaran yang jahat, yang buruk, nggak perlu ditiru. Fir'aun setelah menjadi raja kan terkenal, raja yang sangat terkenal, bahkan diabadikan namanya dalam Al-Quran, walaupun Fir'aun itu sebenarnya adalah gelar. Raja-raja berikutnya bergelar Fir'aun. Fir'aun karena menjadi fenomenal, sehingga raja-raja Mesir berikutnya pun juga disebut Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya. Oleh sebab itulah siapapun pemimpinnya yang selalu mengotak-atik untuk mempermainkan pajak, ini adalah meniru gaya-gayanya Fir'aun. Maka dari situ Pak Prabowo Subianto harus semakin berani bertindak tegas kepada siapapun yang berusaha untuk menaikkan pajak rakyat. Karena rakyat saat ini masih banyak yang pengangguran, yang tidak mendapatkan penghasilan. Rakyat masih banyak yang menjadi pengemis jalanan, pengamen jalanan. Rakyat banyak yang hidup kelaparan, yang susah. Jangan sampai membebani rakyat dengan pajak yang sangat mencekik. Ini adalah suatu kezaliman, dan zalim adalah dosa besar. Oleh sebab itu mari kita dukung Pak Prabowo Subianto untuk semakin berani, bahkan kalau berani mengganti Gibran Rakabuming Raka, dan juga berani untuk berhadapan menyikat PDIP. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.